Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Ramadan dari kelas R. Dan NIM saya 14624 00179. Baik, di sini saya mau menjelaskan kontingen saya pada soal ETS pemrograman perangkat lunak. Dan di sini ada soal nomor 1 saya. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan. Untuk print ini untuk menampilkan atau memasukkan informasi, yaitu berupa nama dan NPI saya di sini, Aditya Rizky Ramadan 14604 1179. Dan di sini N ini nilai atau nilai input. Ini fungsinya untuk meminta pengguna untuk memasukkan ini, masukkan nilai akhir ini, atau nanti yang akan kita jalankan akan keluar ini, masukkan nilai akhir ini untuk memasukkan ini, untuk menjalankan ini. Kayak misal kita akan memasukkan angka 6 atau berapa, itu akan ada di sini nanti. Dan untuk penjelasan loopnya, ini loop saya menggunakan for ini i atau baris ini untuk mengiterasi dari 1 sampai n atau nilai ini. Misal kayak kita memasukkan nilai 6, akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan untuk for J ini untuk mencetak bintang sebanyak nilai sampai I itu tadi. Dan loop K di sini, untuk mencetak angka dari I sampai ke 1. Contoh, jika I-nya 1, maka cetak 1. Jika I-nya 2, akan mencetak 2, 1 gitu. Kayak contohnya kita memasukkan input 3, akan keluar bintang tadi, bintang 1, bintang 21, 3, 21, seperti itu. Dan untuk yang for A ini, atau ini ya, for A ini untuk mengiterasikan dari 1 sampai n. Misal kayak nilai, kita masukkan nilai angka 3 tadi, yang akan keluar sama seperti yang di atas tadi, 1, 2, dan 3. Dan loop B di sini atau menurun, angka dari n sampai menurun, akan mencetak angka dari n sampai n plus a tadi. Contohnya, jika a-nya 1, cetak 3 untuk n sama dengan 3. Dan loop C atau bintang ini mencetak bintang sebanyak nilai sampai A tadi. Contohnya, jika A-nya 1, C berjalan dari 1 ke 2, cetak bintang 2 untuk nilai sama dengan 3. Jika A-nya 2, C berjalan dari 2 ke 3, cetak bintang 1 dan untuk nilai 3. Seperti contohnya, kalau kita memasukkan nilai input 3, maka akan keluar 3 bintang-bintang. Selanjutnya akan 3, 2 bintang, dan 3, 2, 1. Seperti itu, dan itu seterusnya. Seperti itu. Baik, kita akan coba jalankan codingannya. Seperti ini. Akan muncul nama saya, NPI, dan masukkan nilai akhirnya tadi. Seperti contoh yang di tugas, di soal, saya akan memasukkan nilai angka 6 seperti ini, dan akan keluar seperti ini.
ini. Kita jalankan lagi untuk yang contoh nilai input untuk angka 4. Angka 4-nya seperti ini, seperti yang ada di soal. Seperti ini untuk soal nomor 1 saya. Untuk soal nomor 2 seperti ini, sama, print di sini nama saya Didiar Ramadan, print NBI saya seperti ini, dan list. Di sini ada list. Ini adalah list untuk angka-angka yang akan keluar nanti seperti ini. Dan di sini saya menggunakan for untuk pengecekan angka yang hilang atau angka-angka duplikat atau angka yang hilang seperti pada di soal nomor 2 untuk mengecek angka yang hilang atau angka duplikat. Sini saya melakukan for i loop i untuk mengiterasi dari 1 hingga nilai angka maksimal dalam list, yaitu angka terbesarnya 20. Dan di sini untuk if i not in list, ini untuk pengecekan angka yang hilang. Jika angka 1 tidak ada dalam list, catat sebagai angka yang hilang. Contohnya di sini adalah yang tidak ada angka nomor 12. Maka nanti akan tercatat angka 12 di sini. Dan if list count ini untuk pengecekan duplikat seperti yang ada dalam list ini, yang nomor double atau double nomor. Di sini ada angka nomor 7 dan di sini akan dimasukkan sebagai angka duplikat atau yang muncul 2 kali. Nanti seperti ini akan muncul. Dan yang terakhir ini untuk mencari angka terbesar kedua dari yang terbesar. Di sini 20, angka yang terbesarnya di sini adalah 20, maka yang akan keluar dari terbesar nomor 2 adalah 19. Nanti akan keluar. Jadi contohnya kalau kita jalankan programnya, code-nya akan seperti ini. Seperti ini. Akan muncul nama saya, NB saya. Angka yang diduplikat muncul 7. Angka yang tidak ada dalam list 12. Angka terbesar kedua yaitu 19. Oke, ini soal nomor 2 saya. Baik, di sini adalah untuk soal nomor 3. Seperti biasa, sama, print ini nama, print NBI saya ini. Dan di sini ada N. Fungsinya untuk meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka sebagai string dan menyimpan dalam variabel N ini. Input masukkan angka untuk memasukkan angkanya, dan B di sini variabel B ini untuk menghitung menghitung panjang jumlah digitnya yang akan kita masukkan nanti.
dari angka yang dimasukkan dan menyimpannya ke variabel p ini. Dan untuk loopnya dengan for dengan variabel i yang berjalan hingga 0 hingga p 0 hingga akhir atau hingga akhir. Dan di sini print untuk mencetak digit ke-1 i dari angka tersebut tanpa new line, karena di sini ada n atau berhenti di sini karena ada n. Dan untuk loop for ini menggunakan variabel j yang berjalan dari p1 ini p1 sampai i ini nanti dan 1. Untuk setiap iterasinya itu mencetak angka 0 tanpa new line. Jumlah 0 yang dicetak berkurang seiring dengan peningkatannya angka ini tadi yang akan kita masukkan nanti. Dan sini untuk print ini untuk mencetak new line untuk berpindah ke baris berikutnya setelah mencetak digit semua menggunakan angka 0. Seperti ini. Dan contohkan untuk penjalanannya seperti ini. Seperti pada soal, saya akan memasukkan angka seperti yang sama seperti di soal 122 5441. Jadi seperti ini contohnya, sama yang seperti pada soal. 1 akan muncul seperti ini. Jadi kayak disamakan seperti berapa digit yang kita masukkan atau input yang kita masukkan, akan outputnya akan keluar seperti ini sesuai berapa digit yang kita masukkan di sini. Karena kita memasukkan 6 digit di sini, 1 2 3 4 5 6, maka yang pertama muncul dari angka pertama ini adalah 1, yaitu mempunyai 6 digit, dan 2 mempunyai 5, 2 lagi mempunyai 4, dan di sini 5 mempunyai 3, 4 di sini mempunyai 2, dan 4 mempunyai 1, dan sisa 1 ini. Jadi sama seperti yang pada dari soal seperti ini. Untuk soal nomor 3-nya. Baik, di sini untuk soal yang terakhir atau soal nomor 4. Seperti biasa, di sini print nama saya NPI, dan di bawah sini ada data 1, data 2. Ini fungsinya untuk list kosong ini, data 1, data 2 untuk mendeklarasi atau ya mendeklarasi untuk menyimpan input dari penggunanya, dari pengguna. Dan di sini saya menggunakan while true untuk memasukkan menu-menu yang ada di sini, untuk menampilkan ini print ini untuk menampilkan pada menu yang saya masukkan seperti pada soal. Dan di sini ini fungsinya untuk mengasih pagar atau untuk mengasih space agar tidak numpuk-numpuk. Jadi saya kasih space di sini. Ini fungsinya untuk mengasih space.
dan akan muncul bawahnya menu dan list 1 sampai 6-nya ini. 1, masukkan data. 2, union data. 3, intersection data. 4, difference data. 5, complement data. Dan 6, keluar. Dan ini pilihan ini untuk mengeluarkan angka berapa yang akan kita masukkan. Ini akan muncul pilihan Anda di sini. Dan untuk bawahnya ada match pilihan. Untuk case 1 ini kita akan diminta, kita sebagai pengguna akan diminta untuk memasukkan 2 set data, ini data 1 dan data 2. Input dipecah menjadi list menggunakan split ini, dan setiap elemennya akan diubah ke int ini, dan datanya akan, yang kita masukkan datanya akan masuk ke data 1, data 2 ini yang di atas tadi akan disimpan di sini. Dan untuk case 2 ini, untuk menggabungkan 2 set data 1 dan data 2 tanpa duplikasi. Contoh kayak 1, 2, dan 3. Contoh kalau kita masukkan 1, 2, dan 3, atau 3, 4, dan 5, artinya kayak 1, 2, 3, 4, dan 5, kayak tanpa diduplikasi gitu. Dan untuk yang case 3 ini untuk menampilkan elemen yang ada di kedua setnya. Contoh 1, 2, 3 dan 3, 4, 5, maka akan muncul 3. Dan untuk case yang 4, untuk menampilkan data 1 tetapi tidak ada di data 4. Contohnya kayak kita masukkan 1, 2, 3, 3, 4, 5, dan 1 akan muncul 1 dan 2. Dan untuk data 5 ini untuk menghitung komplement data terhadap gabungan data 1 dan 2-nya. Contoh, jika data 1, 1 dan 2, data 2, 3, dan 4, maka hasilnya akan muncul 3 dan 4. Dan yang terakhir ini case 6 ini confirm input, mengeluarkan tulisan ini, apakah yakin ingin keluar, iya atau tidak. If, jika confirm iya, kalau kita jawab iya, maka akan muncul pesan terima kasih, break time selesai. Else, jika true, jika kita memasukkan angka di luar menu ini, di luar angka-angka yang pada dalam menu ini, seperti 7 dan seterusnya, maka akan keluar pesan salah memasukkan angka. Baik, akan kita coba jalankan programnya. Seperti ini, muncul nama saya, NPI saya, dan ini ada untuk mengisi space-nya tadi. Menu 1, masukkan data. 2, union data. 3, intersection data. 4, difference data. 5, complement data. Dan 6, keluar. Baik, kita langsung saja coba masukkan pilihan Anda. Masukkan data 1, karena masukkan data. Masukkan data 1. Dan kita kasih masing-masing spasi. Seperti ini, masukkan.
Saya masukkan untuk union datanya, maka akan keluar seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk nomor 3 seperti ini, intersection data. Untuk 3 atau intersection data keluar 4 atau 5. Dan untuk nomor 4 atau difference data seperti ini, muncul 1, 2, 3. Selanjutnya 5 komplement data seperti ini, maka akan muncul 8, 6, atau 7. 8, 6, dan 7. Dan yang terakhir kita keluar atau saya mau mencoba untuk ini, bagaimana kalau saya memasukkan nilai input atau pilihan ini di luar dari angka yang pada ada dalam menu ini, 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 ini. Contohnya saya mau masukkan nilai 7, angka 7, karena tidak ada di menu ini, maka akan keluar pesan seperti ini: salah masukkan angka. Seperti ini. Kalau kita masukkan angkanya di luar dari angka-angka yang ada di dalam menu ini, 1 sampai 6 ini, maka akan keluar pesan salah memasukkan angka. Dan yang terakhir kita coba keluar dari program, enter, maka akan muncul seperti ini, pesan seperti ini: apakah yakin ingin keluar? Y or T ini adalah ya atau tidak. Kita masukkan ya, maka muncul terima kasih, pesan terima kasih. Baik, sekian dari saya. Sepertinya saya Aditya Rizky Ramadan, NPI 1462400179. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.